Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-teman Kubi, selamat jumpa kembali dengan Queen of Hutan yang hidup senang di Amerika. Sebelum kita membahas video saya, konten saya kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Hari ini saya membahas tentang pertanyaan banyak teman kepada saya, Queen, apa sih yang kamu pakai untuk kamu sehingga kamu bisa sukses, amalan-amalan yang kamu lakukan dan testimoninya. Oke, lanjut. Kita bahas. Yang pertama, teman-teman, yang sering saya lakukan adalah sedekah. Seperti video saya yang sebelumnya, teman-teman tinggal scroll down video saya dan lihat ada dua video. Yang pertama saya membahas tentang berapa duit sih untuk bersedekah, dan yang kedua adalah sedekah untuk amalan 40 hari untuk mendapatkan jodoh dalam 40 hari, jodoh yang luar biasa ya. Jodoh mah gampang, tapi yang baik itu lain cerita ya. Saya seperti di video saya sebelumnya, teman-teman tinggal melihatnya, bahwa saya bersedekah dalam 1 bulan dan akhirnya saya bertemu suamiku yang Masya Allah baiknya, keluarganya baik dan mapan, Alhamdulillah, dan muslim di Amerika. Terus pertanyaannya selanjutnya, amalan apa lagi? Sebelumnya saya bahas tentang sedekah, ini sudah menjadi kebiasaan saya, dan sedekah ini benar-benar menunjukkan hal yang sangat positif dalam hidup saya, karena saya sudah melakukannya bertahun-tahun lamanya. Mulai saya ke Amerika, mulai saya mendapatkan beasiswa dengan mudah, ke Amerika dengan mudah, menikah dengan mudah, punya rumah, punya investasi, punya masa depan, dan karir insya Allah yang baik, dan karir suami saya yang sangat baik. Dan ini lewat yang pertama adalah sedekah. Nah, menyangkut sedekah ini teman-teman semua, seperti yang saya bilang, rukun iman, rukun Islam itu dasarnya adalah percaya. Kalau kamu tidak percaya, kita tidak bisa memulainya. Jadi berserah diri dan jangan pernah lelah untuk berharap kepada Allah. Nah, kalau misalkan saya sudah bersedekah dan begini, jangan diungkit. Sedekahmu akan kembali padamu tanpa kamu tahu ataupun dengan kamu tahu. Allah tidak pernah berbohong soal sedekah, dan saya sudah membuktikannya. Yuk sedekah. Terus amalan kedua yang menyangkut tentang membaca ayat Al-Quran. Apa saja sih, Queen? Karena membaca ayat Al-Quran ini tidak perlu bayar kan? Kau tidak perlu bayar untuk membaca Al-Quran, untuk mendapatkan bebas dari utang, sukses, mendapatkan suami yang bagus, tetap utuh keluarganya bersama suaminya, tetap disayang suami, disayang mertua, disayang keluarga, dan kehidupan yang selalu berkah. Yang pertama, cobalah membaca untuk kekayaan, bebas dari utang, dan juga disayangi oleh orang lain. Cobalah untuk membaca surat Al-Waqiah setiap menjelang atau setelah maghrib. Ini saya benar-benar melakukannya. Dan sebelum surat Al-Waqiah itu kan ada surat Ar-Rahman. Baca bersama Ar-Rahman dan Al-Waqiah, dan niatkan agar bebas dari utang, agar mendapatkan jodoh yang soleh, agar kaya raya. Misalkan, minggu depan saya ada bisnis, minggu depan saya ada niatan untuk melakukan sesuatu, bacalah surat Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman ini kencang setiap malam, setiap ada kesempatan. Dan usahakan dengan berzikir ya. Berzikir ini yang mudah-mudah saja dan tidak perlu banyak ya. Berzikir apa adanya, tidak perlu yang 99 Asmaul Husna, tidak perlu, pilih-pilih saja yang terbaik dan mudah diucapkan. Terus yang ketiga apalagi, Queen? Kasih tahu. Dan yang ketiga adalah keajaiban surat Yasin. Jadi mungkin Yasin ini surat dalam Al-Quran yang sering saya membacanya dan saya meniatkan untuk kebaikan. Di dalam surat Yasin ada 7 kata mubin, dan setiap kata mubin itu berhentilah dan mengangkat tanganmu untuk Al-Fatihah dan niatkan apapun niatmu. Jadi 2 tahun lalu kami pindah, dan rumah kami di DC itu kan direntalkan, dan sempat kami kesulitan mendapatkan renter atau orang yang akan merental rumah kami karena biayanya cukup tinggi. Apa yang saya lakukan? Akhirnya saya membaca surat Al-Waqiah, dan yang paling penting adalah saya kesana dan membaca surat Yasin
untuk mendoakan agar mendapatkan tenan yang baik atau parental yang baik, karena cuma parental saja kan tidak juga menjamin, mereka bisa merusak rumah kita kan. Jadi saya membaca surat Yasin. Dan yang kedua, saya sebelum ke Amerika, sebelum mendapatkan beasiswa ke Amerika dan kemudian saya ke Amerika, dalam kesulitan saya membaca surat Yasin pada malam Jumat sebanyak 41 kali. Dan juga ini bisa diniatkan untuk mendapatkan jodoh yang baik, untuk keluar dari utang, bisa insya Allah lewat surat Yasin, keberkahan hidup dan keinginan hati bisa diijabah dengan mudah. Lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah hal yang sudah beberapa kali saya ucapkan dalam video-video saya yang ini. Nonton video saya yang ini juga ya, jangan lupa untuk menonton video ini karena dalam video ini saya menjelaskan tentang hal ini, yakni bersalawat ke atas Nabi. Bersalawat ke atas Nabi itu seperti apa, Queen? Ini dia bacaannya ya, baca ini bersalawat kepada nabinya yang ini guys, baca ya. Dibaca berapa kali, Queen? Sebanyak-banyaknya ya. Dalam hal ini bersalawat ke atas Nabi ini Allah memerintahkan kita, kalau tidak salah dalam surat Al-Ahzab ayat 47, untuk bersalawat ke atas Nabi kan. Dan ini yang menyebabkan saya sangat percaya dengan bersalawat kepada Nabi ini guys. Saya bertemu suamiku, saya bersalawat ke atas Nabi sehingga dia tertarik sama saya dan benar-benar mencintai sampai saat ini. Anak bayi saya sejak dari dalam kandungan dan sampai hari ini saya terus membacakannya salawat Nabi. Dan ketika saya ingin apapun, Allah memberikannya kepada saya dengan mudah lewat salawat Nabi. Dan saya, ini testimoni saya guys. Saya dalam ketakutan, misalkan penerbangan 27 jam dari Bau-Bau ke Washington DC, apa yang saya lakukan? Bersalawat Nabi. Dan dengan bersalawat Nabi perasaan saya jadi tenang. Kok pesawatnya jadi tenang? Ini saya rasa seriusan guys, saya ini bukan bohong-bohong, ini testimoni. Dan saat ini saya mau bersalawat Nabi untuk mendapatkan rumah mewah yang nanti kami akan beli insya Allah ya, doakan ya teman-teman. Dan saya bersalawat Nabi ini untuk hal apapun. Ketika saya masih kuliah, ketika dosenku itu marah-marah dan nilaiku kurang bagus, saya bersalawat ke atas Nabi sehingga beliau tiba-tiba bilang, oh kamu bisa mengulang dan kamu bisa mendapatkan nilai ini. Salawat Nabi semalaman guys. Jadi kalau bagi yang belum mendapatkan jodohnya, yang masih oh, ya Allah jodohku mana, bersalawat ke atas Nabi. Ketika hatimu mulai gelisah karena sedekahmu belum juga ditunjukkan Allah, cobalah bersalawat Nabi, insya Allah itu udah dekat ya. Dan bersalawat Nabi sampai tertidur sebanyak mungkin 1000 kali, 10.000 kali, sebanyak-banyaknya untuk niat sesuatu. Semakin besar, semakin tinggi niatmu itu, bersalawatnya yang banyak. Oke? Saya tunggu kalian melakukannya. Dan yang terakhir adalah keajaiban surat Al-Fatihah. Mungkin teman-teman tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah ini memiliki surat Al-Fatihah adalah ibu dari segala ayat surat dalam Al-Quran ya. Dan saya percaya bahwa dengan membaca surat Al-Fatihah ini membuat jalanmu, jika kamu sedang bertengkar dengan orang lain atau kamu sedang susah hatimu, bacalah surat Al-Fatihah minimal 7 kali sehari, ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Oke? Dan teman-teman semua, keberkahan hidup, kesehatan, dan keselamatan, nafas yang masih diberikan Allah kepada kita adalah merupakan lebih dari anugerah, lebih dari rezeki yang kita minta. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum tidur malam? Cobalah membaca 3 surat pendek dan jangan pernah lupa agar Anda terlindungi dari keburukan saat tidur, yakni yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang pertama surat Qul Al-Ikhlas, yang kedua surat Qul A'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, dan surat Qul A'udzu birabbin nas. Anas baca ini agar hidup Anda ketika di pagi hari itu masih bisa bernafas dengan bagus dan insya Allah terlindungi dari segala malapetaka saat tidur. Dan jangan lupa untuk membaca surat ayat kursi, maksud saya kursi. Oke, itu dulu ya guys. Semoga ini yang sudah saya tularkan kepada suamiku dan juga anakku Zoya. Nah teman-teman, itu dulu. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.